namanya putus sajen. Nggih, putus sajen biasanya zaman dulu itu buat sesajen, sesandingan sesajen. Nggih. Ndowon. Pendowo. Jadi itu namanya pendowo, teman-teman. Sejenis Juga niku dari putut. hasil wirid Bapak ya. Lahir di rumah ini. Lebih gambar mungkin gitu. Ini apa namanya? Panggang P, Panggang P. pate lele. Kalau dapurnya kan jangkung, Nggih. lok 3. Dapur cangkung untuk 3. Kalau ini saya keris cundrik manik lewis putih. Cundrik manik lewis putih. Nggih. Boleh diceritakan Bapak dapat Ini teko sendiri nih, Bukti sendiri. Ini cundrik, cuma julukan ini Mbak Dewa. Cundrik julukane Mbah Dewa. Boleh diceritakan Pak hasil mendapatkan ini itu seperti apa kisahnya? Sama. Dari hasil wirid Bapak. Datang sendiri. Wonten tikel alise lah, lek ngeten iki wonten pijetane. Kalau lek dapur brojol, wonten tikel alise. Nggih, niki cuma ada pijetannya aja. Nah, ini dari bekas Nggih, pijetan tangannya pijetan Ganja. zaman dulu. Kalau untuk pamornya kan ini nggak kelihatan, Mas. Agak samar sudah. Oke, udah agak samar lah pamornya. Mbak selingkir. Bapak selingkir. Bapak dapatkan ini dari mana? Ini dari teman saya ini. Hadiah gitu Bapak ya. Seperti gelang kayu, Akar bahar. akar bahar. Ini kalau secara pengobatan bisa untuk pengobatan juga, seperti jenis kayu stiki dan energinya dari alam ini. Energi alam. Ya, dari alam, energi alam itu timbul. Kris singkir namanya ya. Singkir angin. Dapur brojol tapi pamer singkir. Ya, pamurnya singkir, dapuri brojol. Apakah memang dari dulu memang seperti ini Bapak dapatnya? Gitu ya. Tapi nggak tahu itu bahannya dari apa itu ya. Kayaknya bisa jadi dari gading bisa, ya kan? Kurang tahu juga. Jangkung. Jangkung. Iki lho, lah iki jenenge jangkung Pendowo. Lok 5. Oh. Ini saya pernah pegang Mas ini beneran. Saya pegang ini sampai Udame gede. badan saya tuh panas dingin saya pegang ini. Ini nggak tahu. Ini kan yang bersihkan saya. Ini dulunya kan berkaratan ini. Ada yang bilang saya ini Pandawa lari, ada yang bilang. Cuma bener ini kerisnya kecil tapi energinya besar. Energinya besar. Saya pernah bawa itu sampai panas dingin berat. Tapi bisa Ini jadi. asli Kang, ini dulu kan karat, penuh karat ini. Saya rendam air kelapa, Air kelapa, itu betul. apa ya 3 hari itu. Ini ya lumayan lah. Ini Untuk- dulu dapatnya katanya ayah saya kan nemu di kali gitu. Ya, Wak. Oh, di dalam batu Bapak ya. Ini kan peksinya juga Oh. peksi kotak ini kan. Jadi ini asalnya dulu berada di sigarane batu, pas batu dempet gitu di dalam sini Pak ya. Jadi untuk dapat ini lereng ikan di sini. Ini kan peksinya ini juga peksi kotak ini kan. Kalau menurut dunia perkerisan pakemnya kalau kotak itu katanya era Singosari. Oh, gitu ya. Oke, kalau bulat sudah era Mojopahit. Kalau menurut pakem perkerisan. Oke, kalau zaman dulu ini Luk 5 ini dikhususkan buat keturunan raja. Nah, seperti itu. Untuk rakyat jelata tidak boleh memegang boleh. keris Luk 5. Kalau zaman dahulu, zaman keraton Kalau sekarang bebas. Dari Gunung Kendil. Gunung Kendil Blaki ini. Buntel Watu Ageng ini. Pulau Sigar. di dalam batu juga ceritanya kejodohan Pak ya. Satu jodoh gitu. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Dan waktu nemunya juga Sama. bersamaan Bapak ya. Nih hangat. Tangannya hangat. Tombak biring lanang ini Ini tombak biring lanang. konotasinya memang sangat negatif kan. Biring artinya biring kan kebiri.
biring lanang kebiri lanang, tapi Iya, memiliki iya. makna. Jadi artinya itu sangat biring lanang ini artinya kebiri lanangan, menghilangkan sifat-sifat keangkuhan ya, keangkuhan atau apa-apa itu Mas. Artinya brojol. Dinamakan brojol, ciri-cirinya keris brojol ya, Iya. tadi ini ada pejetannya, Ada Pejetan. pijitan seperti pejetan jari. ya. Ya. Tapi di sini tidak ada tikel alisnya. Ini dinamakan brojol. Pamornya ini kalau nggak salah kelihatan sedikit-sedikit ini. Iya, ini seperti pusar ya. Ini pamor melati tumpuk atau telogo membeng kalau nggak salah. Filosofinya sendiri brojol itu untuk memudahkan brojol. Jadi memudahkan segala urusan. Kalau zaman dulu orang-orang bilang kalau keris brojol ini keris khusus dukun bayi, biar memudahkan orang lahiran. Proses persalinan. Iya. Tapi maknanya lebih dalam lagi, ini untuk memudahkan segala urusan kita di dunia. Patrem, sejenis Berarti patrem. patrem ya? Patrem namanya. Jimatan gitu. Jimatan. Ini apa, ada pamor singkirnya juga ini sepertinya. Pamor singkir. Biasanya untuk zaman orang dulu kan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang balak-balak. Kalau keris kita nariknya harus sarungnya, bukan kerisnya. Kalau kerisnya itu buat perang katanya orang-orang, untuk adat istiadatnya. Ya ini tadi ini perbedaannya sampai tarik. Ini tilamupe. Perbedaannya dengan brojol. Kalau di sini tidak ada tikel alisnya, di sini ada tikel alisnya. Jadi tikel alis tuh ini Ya, Kang ini ya. seperti alis, tikel Alis. alis. Ini namanya tilamupe. Ada pijitan jarinya, Ya, ada tikel ada alis. tikel alisnya. Makanya Kalau ini dinamakan ada pijetannya aja, nggak ada Tidak ada tikel tikel alis. alis. Ini pamornya pamor pusar bumi atau batu lapak, yang atasnya pamor ngulit semongko. Ini sudah termasuk sepuh. dikatakan kulit semongko kayak kulit semangka ya memang. Iya, Ini teman-teman. sudah lumayan sepuh ini. Dapat dari mana ini kan? Ini Tilamupe. dapat pelelangan di galeri keris. Saya ikut lelang. Ini satu lagi tilam sari. Kalau ini tilamupe tadi filosofinya itu, tilam itu artinya tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan Mas. Tilam upe yang artinya itu ketentraman. Filosofinya buat ketentraman rumah tangga, biar adem ayem. Makanya zaman dulu keris brojol sama tilamupe ini diwariskan turun temurun. Ini termasuk keris tergolong familiar karena keris keluarga, namanya keris buat ketentraman rumah tangga. Kalau filosofinya zaman Iya, dulu. iya. Satu lagi, ini tilam sari. Ada perbedaannya lagi tilamupe. ini dari tilamupe perbedaannya. Perbedaannya Hanya di grenengnya saja. itu namanya Greneng. greneng. Ada pijitannya sama, tikel Ada alis tikel juga alis. sama. Di sini tidak ada grenengnya. Ini tilamupe. Kalau tilam sari ada grenengnya. Tilam sari sama dengan tilamupe filosofinya. Tilam tikar dari anyaman, sari artinya harum yang mewangi. Artinya kita sebagai manusia, kita sebagai keluarga itu biar dipandang orang itu memiliki nama baik lah, harum. Seperti filosofinya. Keluarga sudah adem, tentrem, rezeki lancar, harum. Namanya itu dipandang orang itu biar harum lah. Ini sepuh juga sama, ini estimasinya. Bisa, ini besinya masih Ini kayaknya utuh. bagus. Kayak Lebih utuh ini. utuh. Cuma pamornya nggak kelihatan. Ini namanya pedang suduk maru. Suduk itu artinya tusuk, maru itu hati. Suduk hati. Filosofinya kan ini zaman dulu pedang yang dikhususkan untuk orang-orang yang punya ilmu kebal. Itu kalau kena pedang ini pasti
brodol lah, pasti bocor. Iya. Ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang punya ilmu kebal, biar kena pedang ini ilmunya itu hilang. Kalau sudah kesayat pedang ini, untuk katanya orang-orang itu sulit sembuhnya. Sulit. Mungkin ada efek Mungkin racun. ada racunnya atau apa. Ini ada pamornya juga, tapi di sini Kelihatan. sudah nggak kelihatan pamornya, sudah Lihat dari besinya kayaknya lebih bagus ini. Bagus ini. Kalau ini kan sudah lebih kropos, haus. aus. Belum utuh. Kalau ini termasuk Tangguh, Utuh, Sepo. Perkiraan era Mojopahit. Pedang Suduk Maru. Jadi bisa teman-teman lihat masih bagus, dan ini masih tampak gilap kan, masih kilau gitu ya. Dan diyakini bahwa besi yang dibuat untuk Suduk Maru ini dicampur dengan racun. Jadi kalau ini kena orang, kalau tidak melepuh atau luka yang gak bisa sembuh-sembuh, Ini khusus perang. khusus perang. Zaman dulu, zaman Majapahit, Mataram ini yang megang itu sejenis memimpin pasukan lah, jenderal pasukan zaman dulu kalau untuk perang. Soalnya ini khusus, pedang khusus. Saya sendiri juga memaknai ini sebagai sejarah saja, bentuk pencintaan kita kepada leluhur kita. Kalau dalam budaya Jawa, orang Jawa kalau mau sukses harus punya 4 pusaka. Salah satunya ya ini tadi, satu brojol yang pertama, yang kedua tilamupe, yang kedua tilam sari, yang keempat jalak sangu tumpeng, namanya keris jalak sangu tumpeng, namanya burung jalak itu. Di sini masih belum ada ya? Belum punya saya ini. Punya ya? Jalak sangu tumpeng ini. Namanya jalak sangu tumpeng loh. Burung jalak itu kan burung yang mencari makan sendiri itu kan di kerbo-kerbo itu. Sangu tumpeng. Jadi wes ibaratnya filosofinya itu kita sebagai manusia itu tidak akan pernah kekurangan apapun. Filosofinya jalak sangu tumpeng itu. Kita itu mudah mencari makan. Burung jalak kan mudah mencari makan. Sangu tumpeng jadi banyak. Filosofinya zaman dulu itu kalau dimaknai luar biasa lah, filosofinya orang-orang Jawa zaman dulu.